Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hansan Art. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Cinderella, si babu yang menikah dengan pangeran. Sebelum saya bercerita, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini sekarang. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang saya pun tidak tahu apa nama kerajaan itu, tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik dan baik hatinya. Ia tinggal bersama kedua kakak dan ibu tirinya. Sama seperti Upin Ipin, ayah dan ibu kandungnya sudah lama meninggal. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari, ia selalu disiksa, tetapi ia tetap menyayangi ibu dan kakak tirinya. Kakak-kakaknya yang jahat memanggilnya dengan sebutan Cinderella, yang artinya gadis yang kotor. Suatu hari, ada seorang om-om yang tidak diketahui namanya mengantarkan sebuah surat undangan pesta dansa dari istana untuk semua gadis yang ada di kerajaan itu. Gadis yang beruntung dapat menikah dengan pangeran yang sangat tampan seperti saya. Ibu dan kedua kakak tirinya sangat senang mendengar kabar tersebut. Mereka mempersiapkan diri dengan cantik untuk pergi ke pesta. Cinderella juga ingin ikut pergi ke pesta itu, tapi ibu tiri melarangnya pergi. Cinderella sangat sedih. Dia juga tidak punya baju yang bagus untuk pergi ke pesta itu. Lalu kemudian Cinderella pergi masuk ke dalam kamarnya, padahal dia sangat ingin pergi ke pesta itu. Saat Cinderella sedang menangis, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang. Cinderella mengira cahaya itu berasal dari senter bapak-bapak yang lagi sisi kambing di sekitar rumahnya. Tapi ternyata bukan. Cahaya itu berasal dari ibu peri. Cinderella sangat terkejut sambil berkata, "Wenjir, apaan tuh?" Ibu peri yang merasa bersalah pun langsung menjelaskan siapa dirinya. Setelah itu, dengan kekuatan sihir yang setara dengan Elsa Fairy Tale, ibu peri mengubah baju kotor Cinderella menjadi gaun yang sangat cantik. Cinderella sangat senang, tapi ibu peri berkata, sihirnya akan hilang setelah tengah malam. Lalu Cinderella berkata, "Tenang aja ibu peri, saya nolep kok gak betah lama-lama di luar." Ibu peri pun senang mendengar hal itu. Setelah itu, Cinderella pun pergi ke pesta dengan kereta kencana yang disihir oleh ibu peri. Tanpa permisi dan salam, ia langsung menerobos masuk ke aula istana, dan seluruh mata langsung tertuju kepadanya karena kecantikannya. Bahkan saking cantiknya, ibu tiri dan kakak tirinya tidak mengenalinya. Pangeran yang terpesona pun menghampirinya. Dengan mata yang berbentuk lob dan air liur yang menetes, pangeran mengajaknya berdansa. Mereka pun berdansa hingga tengah malam. Mendengar lonceng tanda tengah malam berbunyi, Cinderella pun berkata di dalam hatinya, "Kok mirip suara bel pulang sekolah ya?" Setelah itu, dia baru teringat dengan perkataan ibu peri tentang sihirnya akan hilang jika telah lewat tengah malam. Setelah itu dia pun baru tersadar kalau waktunya sudah habis dan langsung segera meninggalkan istana. Karena terburu-buru, sepatu kaca Cinderella yang tidak diketahui mereknya itu terlepas dari kakinya. Pangeran yang memiliki kebiasaan memulung sepatu itu spontan langsung mengambil sepatu dan menyimpannya. Keesokan harinya, pangeran dan pengawalnya pergi berkeliling kerajaan dan mengunjungi setiap rumah yang ada di kerajaan itu. Pangeran ingin mencari kaki yang pas dengan sepatu kaca itu, dan sekaligus meminta sumbangan untuk renovasi toilet kerajaan yang sedang sumbat. Ketika sampai di rumah Cinderella, kakak tiri pun langsung mencoba sepatunya, tapi ukurannya tidak pas. Kemudian, salah seorang pengawal melihat Cinderella dan memanggilnya untuk mencoba sepatu itu. Kaki Cinderella sangat pas dengan sepatu itu. Pangeran pun sangat senang sambil meloncat-loncat kegirangan dan berkata, "Kaulah perempuan yang aku cari selama ini." Kemudian pangeran dan Cinderella menikah dan hidup bahagia selamanya. Tamat.
Oke guys, seperti itulah kisah dari Cinderella, si babu yang menikah dengan pangeran. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah, jika kalian ingin membeli sepatu, maka carilah sepatu yang ukurannya pas dengan kaki kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Kuda bersayap, kantong Doraemon, ikan asin biawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.